Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Sumarna, Kepala SDN Angsana 3, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik yang telah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu tentang penyusunan rencana kerja sekolah bersama warga sekolah. Adapun judul praktik baik yang saya laksanakan, yaitu mencurahkan. Mencurahkan merupakan akronim dari merencanakan rencana kerja sekolah dengan diagram tulang ikan. Sebagai kepala sekolah, saya mengamati adanya tantangan terkait rendahnya kualitas pembelajaran secara umum dan khususnya pada aspek numerasi. Indikasi ini terlihat dari hasil formatif dan sumatif, partisipasi siswa yang kurang aktif, serta kesulitan mereka dalam memahami konsep-konsep, terutama yang berkaitan dengan angka dan logika matematis. Selain itu juga dikuatkan dengan hasil rapot mutu pendidikan SDN Angsana 3 pada tahun 2024. Ada dua indikator yang mengalami penurunan, yaitu kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi siswa. Waalaikumsalam. Silakan Bu Fitri. Terima kasih, Pak. Ini ada yang penting didiskusikan kita hari ini dengan saya dan juga Bu Fitri. Sepertinya serius, Pak. Ini tentang apa ya, Pak? Betul, serius sekali nih ya. Tadi kami ngobrol karena gini, belakangan ini saya merefleksikan kondisi sekolah kita ini, Pak Isa, terutama terkait kualitas pembelajaran dan juga kaitan dengan kemampuan numerasi siswa. Saya melihat banyak Bapak Ibu ini juga mungkin merasakan ya. Saya merasa kadang-kadang walaupun saya sudah menggunakan berbagai macam metode, tapi hasilnya kurang maksimal. Terpantau anak-anak itu masih banyak yang pasif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menyadari urgensi masalah ini, saya bertekad untuk menyusun rencana kerja sekolah yang komprehensif dan terukur, berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan numerasi. Kondisi saat ini di SDN Angsana 3 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran belum optimal. Banyak siswa menunjukkan pemahaman yang kurang mendalam terhadap materi pelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang membutuhkan penalaran logis dan kuantitatif. Hasil asesmen yang kami lakukan, baik formatif maupun sumatif, serta observasi di kelas, mengindikasikan bahwa kompetensi numerasi siswa masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Situasi ini mendorong saya untuk segera bertindak dan mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang saya hadapi dalam menyusun rencana kerja sekolah ini adalah: 1. Mengidentifikasi akar masalah secara holistik dan sistematis agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran. Yang kedua, mengidentifikasi rapot mutu pendidikan dengan cermat dan data-data yang akurat. Yang ketiga, memastikan keterlibatan seluruh warga sekolah yang meliputi guru, siswa, komite sekolah, dan orang tua. Yang keempat, yaitu merumuskan program dan kegiatan yang inovatif, relevan, dan berkelanjutan. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya yang terdiri dari anggaran, waktu, dan sumber daya manusianya secara efektif dan efisien. Yang keenam, yaitu mengukur dampak program secara berkala dan objektif untuk memastikan efektivitasnya serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengambil serangkaian tindakan strategis yang puncaknya adalah penyusunan RKS berdasarkan identifikasi masalah yang mendalam. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi akar masalah dengan diagram tulang ikan. Saya menginisiasi pertemuan bersama dengan melibatkan guru, komite sekolah, unsur orang tua, dan juga beberapa siswa. Dalam pertemuan ini, kami menggunakan diagram tulang ikan untuk menganalisis akar penyebab rendahnya kualitas pembelajaran dan numerasi siswa.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu satu, menentukan masalah utama atau kita sebut dengan kepala ikan. Masalah utamanya adalah rendahnya kualitas pembelajaran dan numerasi siswa di SDN Angsana 3. Kemudian yang kedua, menentukan kategori penyebab utama atau kita sebut tulang utama. Kami mengidentifikasi ada 5 kategori utama yang mungkin menjadi penyebab, yaitu metode atau pedagogi guru, kemudian materi atau kurikulum, kemudian siswa, kemudian juga sarana prasarana, manajemen kebijakan sekolah, dan juga dana. Kemudian yang ketiga, kami melakukan brainstorming penyebab detail atau tulang kecilnya. Di bawah setiap kategori, kami melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab spesifik yang relevan dengan kondisi di SDN Angsana 3. Dari diagram tulang ikan ini, kami dapat melihat dengan jelas berbagai akar masalah yang saling terkait. Bukan hanya gejala yang tampak di permukaan. Ini menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan program kerja yang terarah. Selanjutnya, langkah yang kedua, kami melakukan penyusunan RKS berdasarkan hasil diagram tulang ikan. Setelah mengidentifikasi akar masalah, saya memimpin tim pengembang RKS SDN Angsana 3 untuk merumuskan tujuan, indikator keberhasilan, dan program-program konkret yang akan dilakukan di SDN Angsana 3. Setiap program dirancang untuk mengatasi akar masalah yang telah diidentifikasi secara bersama-sama. Penyusunan RKS dengan pendekatan diagram tulang ikan ini kemudian disajikan dalam metode STAR. Ini memberikan beberapa refleksi penting bagi saya sebagai kepala sekolah di SDN Angsana 3. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah menjadi lebih terstruktur dan mendalam. Diagram tulang ikan ini memungkinkan kami melihat akar masalah secara komprehensif. Yang kedua, keterlibatan multi pihak sangat krusial. Kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua tidak hanya memperkaya perspektif dan ide-ide inovatif, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap masalah dan solusinya. Yang ketiga, RKS menjadi lebih terarah dan terukur. Dengan akar masalah yang jelas, setiap program dalam RKS memiliki dasar yang kuat dan tujuan yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu pendidik di SDN Angsana 3, saya ingin menyampaikan refleksi dari proses penyusunan rencana kerja sekolah RKS yang baru saja kita laksanakan. Yang kali ini menggunakan model fishbone atau diagram tulang ikan. Pendekatan ini merupakan pengalaman yang berbeda dan sangat berharga bagi kami para guru. Dengan model fishbone, kami tidak hanya mengidentifikasi masalah-masalah di sekolah, tetapi juga diajak untuk menggali lebih dalam akar penyebab dari berbagai aspek. Ini membantu kami merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat mengenai tantangan yang dihadapi. Saya Aisyah dari kelas 6 ingin sedikit bercerita tentang kegiatan penyusunan kerja sekolah. Kami diajak untuk menggunakan cara yang seru, yaitu model fishbone. Saya mewakili Ketua Komite Sekolah menyampaikan refleksi proses penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS. Alhamdulillah hasil program rencana kerja RKS yang kita susun menjadi lebih tepat sasaran dan kami yakin memberikan dampak yang lebih baik. Demikian praktik baik penyusunan rencana kerja sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan numerasi siswa di SDN Angsana 3. Saya percaya dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan menciptakan generasi penerus yang numerasinya kuat yang akan menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.